Selamat sore Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Selamat datang di rumah Tuhan. Mari kita awali perayaan Ekaristi kita pada sore hari ini dengan lagu pembukaan. Yesus, selamat datang, hari lahirmu lama ditunggu umat dengan rindu. Dahulu para nabilah dipilih Tuhan, putranya kini yang menjadi utusan. Selamat datang, hari lahir Kristus, bukti yang nyata betapa cinta Tuhan pada kita. Amanat Yesus yang dibawa dari Bapa, ampun untuk dosa, bahagia di surga. Cinta Tuhan umat manusia di tangan setan, dosa merajalela tak tertahan. Kita dibebaskan Kristus dari jajahan, dunia merdeka, kerajaan Tuhan sudah datang. Kristus datang lagi di hari akhir, dalam keagungannya Raja adil. Semoga kita dilimpahi rahmat kurnia, masuk selamanya kerajaan surga. Kristus datang, Yesus selamat datang, hari lahirmu lama ditunggu umat dengan rindu. Dahulu para nabilah dipilih Tuhan, putranya kini yang menjadi utusan. Selamat datang, hari lahir Kristus, bukti yang nyata betapa cinta Tuhan pada kita. Amanat Yesus yang dibawa dari Bapa, ampun untuk dosa, bahagia di surga. Cinta Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Selamat sore Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih. Selamat bertemu dalam perayaan Ekaristi kita pada hari Minggu ini, di mana kita bersama seluruh umat Allah dalam satuan gereja merayakan hari raya penampakan Tuhan. Dan selamat Natal tentunya, selamat memasuki tahun baru tahun 2025. Teladan para sarjana dari timur membuka jalan bagi kita. Mereka telah datang mencari bayi Yesus dengan hati yang gembira. Perjalanannya dilalui bukan tanpa kesusahan,
namun mereka tetap yakin akan kemuliaan Tuhan yang akan disembahnya itu. Dan melalui tanda-tanda yang dapat mereka tangkap, sampailah mereka di hadapan Sang Timur. Hati mereka merasa bahagia, maka dipersembahkannya harta yang paling berharga yang mereka miliki, yaitu emas, kemenyan, dan mur, sebagai lambang serah diri dan sembah yang tulus kepada Yesus Sang Almasih. Semoga seluruh umat semakin mengalami kemuliaan Tuhan seperti para sarjana dari timur ini sungguh berusaha untuk selalu mencari Yesus. Untuk itu mari Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih dalam pencarian kita. Dari satu pihak kita telah menemukan Yesus dan mempercayakan diri kita melalui pembaptisan dalam kesatuan gereja. Sejauh mana kita sungguh terus-menerus mencarinya, mari di depannya kita hening dan menyadari hal ini. Sekaligus mohon ampun atas segala kelam kekurangan dan dosa-dosa kita, sehingga dalam peran ini kita sungguh layak untuk merayakan peristiwa agung ini. Seraya juga tetap membawa dalam doa-doa kita mereka yang minta doa dari kita, mereka yang merayakan hari ulang tahunnya pada kesempatan ini. Namanya Pak Dr. Vitalis yang merayakan hari ulang tahun kelahiran. Kemudian syukur untuk juga bertambahnya usia dan pemeliharaan Tuhan selama 50 tahun untuk saudara kita Ervin Andri Bali. Semoga senantiasa memelihara dan disertai dalam seluruh perjuangan kehidupan bersama seluruh keluarga. Juga senantiasa dalam doa-doa kita mereka yang sakit, Pak, yang dirawat di rumah sakit maupun yang dirawat di rumah. Utamanya saudari kita Elsia Wijaya yang sakit terbaring di rumah sakit Geral Hospital di Singapura akibat kecelakaan mobil. Dan juga mendoakan seluruh sanak keluarga kita yang telah mendahului kita, utamanya yang kita intensikan pada kesempatan ini dalam perayaan Ekaristi. Kita hening sejenak. Mari kita membuka hati kita dan mohon pengampunan dengan bersama-sama berdoa. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Peran Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan,
kemuliaan kepada Allah di surga. Dan damai di bumi kepada orang yang berkenan kepadanya. Kami memuji Dikau, kami meluhurkan Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau, kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Allah Raja Surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa, ya Tuhan Yesus Kristus, Putera yang tunggal, ya Tuhan Allah, Anak Domba Allah, Putera Bapa. Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami, karena hanya Engkaulah kudus, hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah Maha Tinggi, ya Yesus Kristus, bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Allah, pada hari ini dengan bimbingan bintang, Engkau telah mewahyukan putra tunggal-Mu kepada bangsa-bangsa. Kami mohon semoga kami yang telah mengenal Engkau dalam iman, kelak Engkau perkenankan memandang wajah-Mu dalam kemuliaan-Mu. Kami bersyukur atas rahmat kehidupan yang Kau percayakan kepada kami sampai pada saat ini. Terlebih bersama saudara-saudara kami yang Kau perkenankan merayakan hari ulang tahunnya pada hari ini. Dan juga mereka yang kami bawa dalam doa-doa kami, yang sakit, yang dirawat di rumah sakit maupun yang dirawat di rumah. Semoga dengan kekuatan-Mu mereka boleh memperoleh kembali kesehatan lahiran batin, serta senantiasa membawa dalam doa-doa kami
mereka yang telah berpulang, semoga Engkau menyambutnya di dalam kemuliaan-Mu. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari kitab Yesaya. Beginilah kata Nabi kepada Yerusalem, "Bangkitlah dan menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa, tetapi terang Tuhan terbit atasmu, dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu, dan raja-raja menyongsong cahaya yang terbit bagimu. Angkatlah mukamu dan lihatlah ke sekelilingmu. Mereka semua datang berhimpun kepadamu. Anak-anakmu laki-laki datang dari jauh, dan anak-anakmu perempuan digendong. Melihat itu, engkau akan heran dan berseri-seri. Engkau akan tercengang dan berbesar hati, sebab kelimpahan dari seberang laut akan beralih kepadamu, dan kekayaan bangsa-bangsa akan datang kepadamu. Sejumlah besar unta akan menutupi daerahmu, unta-unta muda dari Midian dan Eva. Mereka semua akan datang dari Sheba, akan membawa emas dan kemenyan, serta memberitakan perbuatan-perbuatan masyhur dari Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Berikanlah hukum-Mu kepada raja, dan keadilan-Mu kepada putra raja. Kiranya Ia mengadili umat-Mu dengan keadilan, dan menghakimi orang-orang-Mu yang tertindas dengan hukum. Kiranya segala bangsa menyembah Engkau ya Tuhan. Kiranya keadilan berkembang pada zamannya, dan damai sejahtera berlimpah sampai tidak ada lagi bulan. Kiranya Ia memerintah dari laut sampai ke laut, dari sungai Efrat sampai ke ujung bumi. Kiranya segala bangsa menyembah
menyembah Engkau ya Tuhan. Kiranya raja-raja dari Tarsis dan pulau-pulau membawa persembahan. Kiranya raja-raja dari Syeba dan Seba menyampaikan upeti. Kiranya semua raja sujud menyembah kepadanya, dan segala bangsa menjadi hambanya. Kiranya segala bangsa menyembah Engkau ya Tuhan. Sebab Ia akan melepaskan orang miskin yang berteriak minta tolong. Ia akan membebaskan orang tertindas dan orang yang tidak punya penolong. Ia akan sayang kepada orang lemah dan orang miskin. Ia akan menyelamatkan nyawa orang papa. Kiranya segala bangsa menyembah Engkau ya Tuhan. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Saudara-saudara, kamu telah mendengar tentang tugas penyelenggaraan kasih karunia Allah yang telah dipercayakan kepadaku demi kamu, yakni bagaimana rahasianya telah dinyatakan kepadaku melalui wahyu. Pada zaman angkatan-angkatan dahulu, rahasia itu tidak diberitakan kepada umat manusia, tetapi sekarang dinyatakan dalam Roh kepada para rasul dan para nabinya yang kudus. Berkat pewartaan Injil, orang-orang bukan Yahudi pun turut menjadi ahli waris, menjadi anggota-anggota tubuh, serta peserta dalam janji yang diberikan Kristus Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami telah melihat bintang Tuhan di ufuk timur, dan kami datang untuk menyembah Dia. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan.
Pada zaman pemerintahan Raja Herodes, sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Mereka bertanya-tanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur, dan kami datang untuk menyembah dia. Mendengar hal itu, terkejutlah Raja Herodes beserta seluruh Yerusalem. Lalu dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Kemudian dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, di Betlehem di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab nabi-nabi, dan engkau Betlehem di tanah Yudea, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena dari engkaulah akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka, kapan bintang itu tampak? Kemudian ia menyuruh mereka ke Betlehem, katanya, pergilah dan carilah anak itu dengan teliti, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku, supaya aku pun datang menyembah dia. Setelah mendengar kata-kata Raja Herodes, mereka pun berangkat. Lihatlah, bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika melihat bintang itu, mereka sangat bersukacita. Mereka masuk ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria, ibunya. Lalu mereka sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepada anak itu, yaitu emas, dupa, dan mur. Kemudian, karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, mereka pun pulang ke negerinya melalui jalan lain. Demikianlah Injil Tuhan. Terpuji Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, sebagaimana dikatakan dari awal bahwa hari Minggu ini kita merayakan hari Minggu Penampakan Tuhan. Dan kita mendengarkan bahwa penampakan Tuhan itu adalah pengakuan Yesus sebagai Raja. Dan Raja yang kita sembah adalah Raja yang tanpa istana. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, umumnya seseorang diangkat menjadi raja ketika sudah memenuhi kriteria tertentu, seperti raja yang sebelumnya telah mangkat atau telah meninggal. Si calon raja sudah berusia dewasa dan sudah mampu memegang tampuk pemerintahan. Namun dalam Injil pada hari ini, Bapak, Ibu, saudara terkasih, kita mendengar pertanyaan dari para Majus kepada Herodes, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Tentu saja Herodes terkejut dengan pertanyaan tersebut, kok ada raja yang baru dilahirkan, saya ini belum mangkat, masih hidup. Kita dengarkan dalam bacaan Injil tadi, Herodes dan seluruh bangsa terkejut dengan itu. Lalu Herodes berpikir, siapakah bayi tersebut sehingga begitu dia lahir langsung disebut
dan diangkat menjadi raja. Sampai-sampai para Majus dari timur ingin menyembahnya. Pasti Herodes mengira bahwa bayi tersebut bukanlah orang sembarangan dan bukan orang biasa. Bapak Ibu Saudara terkasih, pertanyaan para Majus kepada Herodes telah menyadarkan kita semua akan makna dari hari raya penampakan Tuhan. Lantas pertanyaan yang bisa kita ajukan untuk memulai refleksi kita pada hari raya ini adalah, apakah yang akan ditampakkan oleh bayi Yesus yang baru saja dilahirkan? Tidak jarang hari raya penampakan Tuhan kurang mendapat perhatian karena kita merayakannya di akhir-akhir masa Natal. Seharusnya hari raya penampakan Tuhan mengobarkan kembali semangat dan sukacita kita untuk menjadi dan melanjutkan perserahan hidup secara khusus di tahun yang baru ini. Tentu itu adalah pengharapan, dan pengharapan itu kita telah diajak di awal pada saat kita membuka tahun yubileum. Tahun yubileum adalah tahun penuh pengharapan untuk menuju kepada pintu kemuliaan Tuhan, dan Yesuslah pintu itu. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, bayi Yesus yang baru saja kita rayakan kelahirannya adalah raja. Bahkan sejak dia dilahirkan, dia sudah diakui sebagai raja. Dia adalah Tuhan yang meraja sepanjang segala abad. Kedudukannya sebagai raja adalah kekal dan tidak tergantung pada raja dunia, juga tidak dibatasi oleh waktu dan ruang. Dia memiliki kerajaannya sendiri, kerajaannya pun kekal abadi dan tidak bisa dihancurkan oleh kekuatan apapun, termasuk setan. Bahkan pesonanya sebagai raja sampai membuat orang Majus yang datang dari tempat yang jauh sujud menyembahnya. Raja yang dinanti-nantikan oleh banyak orang akhirnya datang dan menampakkan dirinya. Muncullah sukacita dan harapan baru dari orang-orang yang percaya kepadanya. Dan pemahaman serta refleksi inilah yang hendak diwartakan kepada kita semua pada hari raya penampakan Tuhan ini. Saudara-saudari terkasih, kebanggaan dan sukacita memiliki raja yang kekal abadi, yang kerajaannya akan bertahan sepanjang masa hendaknya menjadi semangat dan motivasi bagi kita semua untuk menjalani keseharian sebagai orang yang beriman di tahun yang baru ini. Dan hal ini perlu kita garis bawahi supaya dalam hidup beriman kita tidak lagi ragu-ragu, tetapi kita memiliki panutan dan pegangan yang teguh, yaitu Yesus sendiri. Ayo, mari kita pergi melihatnya. Itulah ajakan pada perayaan Natal di tahun 2024, dan ajakan itu mengantar kita untuk memasuki tahun 2025. Apakah kita mau dan sungguh-sungguh selalu mau datang kepadanya dan melihat dia di mana dia berada? Raja yang disembah oleh para Majus dari timur bukanlah seorang raja yang bertahta di singgasana mewah dan megah, melainkan hanya dibaringkan di dalam palungan tempat makanan hewan. Dan justru dengan itu dia memberikan dirinya sepenuhnya kepada dunia, kepada kita. Seorang raja yang tidak menampakkan diri dalam kemegahan dan pesta pora, melainkan dalam kesederhanaan. Seorang raja yang tidak mengorbankan para pengikutnya, tetapi justru sebaliknya, dia yang mengorbankan seluruh hidupnya untuk mendapatkan kehidupan yang kekal. Dia menjadi korban pepuli atas dosa-dosa kita dan telah dinyatakan kepada dunia ini, kepada kita melalui Bunda Maria. Dan dengan demikian Bapak Ibu Saudara terkasih, kalau dia memberikan dirinya sendiri sebagai makanan,
Maka seorang raja yang kita tahu tentu tidak memiliki istana yang mewah itu sungguh-sungguh adalah Allah yang meraja di dalam seluruh diri kita. Maka lewat penampakan Tuhan pada hari ini Bapak Ibu Saudara terkasih, sekali lagi kita diingatkan bahwa Tuhan yang kita sembah di dalam putranya Yesus bukanlah Tuhan yang diam, tetapi Tuhan yang aktif dan senantiasa terlibat dalam seluruh kehidupan dan keprihatinan kita. Maka saya selalu mengatakan Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, kalau kita mau mencari Tuhan, datanglah dan carilah Dia di dalam kesederhanaan yang sangat luar biasa. Di mana ajakan itu Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, kalau kita membaca kitab suci, kita mampu dan bisa menemukan utamanya dalam hukum cinta kasih. Jika ada seseorang yang menampar pipi kananmu, berikanlah yang satu. Jika ada orang yang meminta bajumu, berikanlah yang lebih. Jika ada orang yang meminta engkau mengantarnya 1-2 meter, antarlah lebih dari itu. Dan seterusnya dan seterusnya. Lalu pertanyaan, apakah untungmu? Jika engkau mencintai orang yang mencintai engkau, tetapi akan jauh lebih bagus kalau engkau mengasihi orang yang membencimu dan mendoakan mereka yang menganiaya engkau. Sangat luar biasa Bapak Ibu Saudara terkasih, apa yang menjadi filosofi kehidupan dari raja kita. Dan dengan demikian Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, kita diajak untuk sungguh-sungguh terbuka di dalam seluruh kehidupan kita, memberikan diri kita seutuhnya untuk senantiasa menjadi persembahan yang paling mulia di hadapan Tuhan. Dengan segala pikiran, perasaan dan segala keberadaan kita, tidak lebih dari itu. Maka persembahan yang paling berharga dalam seluruh kehidupan kita Bapak Ibu Saudara terkasih kepada Tuhan adalah kesediaan diri saya, kesediaan diri kita untuk kita percayakan kepada Tuhan sepenuhnya dalam setiap usaha, rencana, pekerjaan, perjuangan hidup kita. Bagaimana caranya Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih? Bersatulah dengan Tuhan senantiasa dan jangan hanya memberikan waktu yang sisa saja. Kalau ada kesempatan saya berdoa, tetapi kalau tidak, aduh Tuhan, banyak kesibukan. Padahal sebenarnya Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, kesibukan-kesibukan itulah yang sebenarnya membantu kita untuk menghayati kehidupan ini sejauh mana kita mampu dan bisa memanage dan mengaturnya dalam seluruh kehidupan yang Tuhan masih percayakan. Sadar sepenuhnya bahwa semuanya itu akan berakhir bagi kita apapun itu. Dan setiap usaha kita suatu saat akan berhenti pada saat Tuhan mengatakan stop. Hari ini jiwamu akan diambil daripadamu. Walaupun kita punya rencana yang begitu indah. Dan kita tidak punya kuasa untuk mau menyambung hal itu. Tapi kita punya usaha dan berusaha terus sejauh itu memungkinkan bagi kita untuk bisa mengupayakannya. Nah, dengan demikian Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, kalau pesta penampakan Tuhan adalah hal yang sungguh menjadi ajakan bagi kita untuk melihat bintangnya bersama dengan para majus, maka pertanyaan refleksi yang terus-menerus akan kita upayakan, apakah ada pegangan bagi saya untuk sungguh tetap setia dan taat memperjuangkan hidup iman yang saya akui di hadapan Tuhan? Lalu pegangan itu bagaimana saya harus genggam dan usahakan setiap saat? Bukankah kita semua telah menjalani panggilan hidup Kristiani itu satu? Lalu panggilan Kristiani itu kita wujudkan dalam panggilan kita masing-masing. Ada yang hidup berkeluarga, ada yang hidup membujang, ada yang hidup ya seperti kami tanpa mengikatkan diri pada orang lain. Dan semua tugas-tugas dan pekerjaan-pekerjaan dalam seluruh kehidupan itu juga adalah bagian dari panggilan kehidupan. Tetapi semuanya itu Bapak Ibu Saudara terkasih
harus mempunyai kekuatan dan sumbernya, yaitu iman dan keyakinan. Dan ajakan pada perayaan Natal tahun ini, ayo mari kita ke Bethlehem. Di sanalah kita akan menemukan kekuatan karena kita melihat bayi yang terbaring dalam palungan, dan itulah Raja kita yang memberikan dirinya kepada kita. Dan itulah yang menurut saya menjadi kekuatan yang sangat luar biasa kalau kita mampu dan bisa melihat hal itu. Terlebih dalam penghayatan hidup iman, di mana ajakan itu setiap saat kita hadirkan di dalam perayaan Ekaristi yang dihadirkan di atas altar Tuhan untuk mengingatkan kepada kita bahwa persatuan sepenuhnya dengan Allah dalam diri Yesus Kristus yang telah mengorbankan seluruh hidupnya di kayu salib, kita hadirkan kembali dan menjadi kekuatan iman di dalam diri kita. Sekali lagi sumbernya sangat jelas. Korban itu tentu berasal dari Allah sendiri melalui manusia yang memiliki iman yang setia dan taat, yaitu Maria. Dan dikandungnya, dan sesudah itu dia lahirkan ke dalam dunia, dilahirkan di kandang Bethlehem, dibaringkan di palungan, dan dalam perjalanan waktu akhirnya karena dia mengambil bagian dalam kehidupan kita manusia yang tidak berdaya, akhirnya dia juga mengalami kemanusiaan kita lewat wafatnya di kayu salib. Dan lewat itulah dia mengorbankan seluruh hidupnya, menghapus segala dosa manusia, dan manusia dimungkinkan untuk bersatu sepenuhnya dengan Tuhan. Dan itulah yang kita hadirkan setiap saat dalam perayaan Ekaristi dari atas altar Tuhan yang dipersembahkan oleh imam di dalam gereja. Walaupun seringkali saya mengatakan, Bapak Ibu Saudara terkasih, kami pun sebagai imam adalah manusia yang tidak sempurna, memiliki banyak kelemahan dan kekurangan dalam seluruh kehidupan. Tetapi sebagai para majus dari Timur juga mencari Yesus dan sungguh persembahkan apa yang dimilikinya kepada seluruh dirinya dan harta bendanya. Itu juga menjadi gambaran dalam kehidupan bahwa tidak ada manusia yang sempurna, dan justru dengan itulah selalu mau dan ingin untuk mencari persatuan dengan sang sumber kehidupan itu sendiri, yaitu Allah. Maka hal yang kedua, Bapak Ibu Saudara terkasih, kalau penampakan Tuhan itu sungguh boleh kita nikmati, kita diajak untuk juga menjadi sumber cahaya dan berkat bagi orang-orang lain di dalam seluruh kehidupan kita lewat iman dan keyakinan yang kita perjuangkan. Nah, tentunya dalam koridor-koridor dan dalam seluruh situasi kita yang memungkinkan bagi kita. Lebih daripada itu, Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih, seringkali dalam penjajakan untuk sungguh membuat iman kita semakin teguh dan kokoh kuat, seringkali ada kerinduan untuk jajan rohani. Pertanyaan bagi saya, kalau seandainya kita mau dan ingin untuk membuat iman kita lebih teguh dan lebih kuat, bukannya untuk dilarang, tetapi mari kita selektif untuk hal itu. Kita menyatakan iman kita supaya iman kita semakin teguh dan kuat. Tetapi kalau kita mau dan ingin, lalu kita membuat iman kita itu kita rasa bahwa ingin kita lebih sempurnakan, lalu pergi mencarinya di tempat lain, tetapi justru iman kita menjadi goncang, iman kita menjadi tidak menentu, iman kita justru menjadi tidak memiliki pegangan yang sungguh. Lalu pertanyaan saya, sejauh mana iman yang kita akui itu sungguh-sungguh berakar di dalam diri kita? Bukankah Yesus yang kita sembah adalah Yesus yang dilahirkan dari rahim seorang ibu, yaitu Maria? Sementara mungkin pada saat kita jajan rohani, lalu kita tidak pernah mendengarkan hal itu, tidak mengakui Maria sebagai bunda orang beriman, sebagai bunda Allah. Apa iman kita tidak goncang? Lalu kita mulai berpikir, masa iya seorang Allah hidup sederhana, lahir di kandang domba,
lalu dibaringkan di palungan tanpa ada pakaian yang dibuatnya secara khusus. Memang tidak benar itu gereja Katolik. Dan dengan demikian Bapak Ibu Saudara terkasih, kita lebih suka untuk tepuk tangan dan haleluya walaupun itu ada kematian. Karena kita tidak tahu sejarahnya, iman kita mengambang dan tidak berakar. Bukankah iman kita itu sungguh berakar dalam sejarah di mana Herodes itu memerintah dan dia hadir. Dan semua itu tertulis dalam kitab suci dan sejarah bangsa Israel. Tetapi kita masih doyan dan ingin untuk jajan, kita merasa bahwa iman kita belum kuat. Hanya karena khotbah seorang imam itu tidak bagus. Tetapi di mana kita akan mendapatkan kekuatan yang sangat luar biasa, di mana kita mengakui bahwa hanya di dalam peran Ekaristi lah kita bisa menemukan itu. Itulah Yerusalem baru, di mana kita diajak di sana untuk datang, ayo datang dan mari bersatu dengan Dia. Kalau melalui sabda Bapak Ibu Saudara terkasih, banyak ekseget yang ahli di dalam YouTube, kita dengarkan itu. Tetapi janganlah mempengaruhi hidup iman kita. Lalu iman kita menjadi goyang dan goncang. Dan dengan demikian Bapak Ibu Saudara terkasih, oleh renungan pada kesempatan ini sekali lagi saya tidak melarang kita untuk jajan rohani. Tetapi saya berharap supaya rohani kita itu semakin tumbuh dan berkembang. Tetapi jangan kita menghilangkan hal itu. Kenapa hal ini menjadi bagian yang saya tekankan Bapak Ibu Saudara terkasih pastor paroki. Karena pernah saya mendengarkan sebuah cerita seorang ibu yang begitu aktif dulu di gereja Katolik. Tetapi karena ikut evangelis, lalu akhirnya sampai pada penafsiran yang salah dan keliru. Lalu dia menghancurkan patung Bunda Maria. Sesudah itu, setelah patung Bunda Maria itu dihancurkan, yang dulunya juga dia memelihara foto ibunya, orang tuanya sudah meninggal, semua itu dihancurkan. Setelah dihancurkan 3 hari kemudian, dia tidak bisa berjalan dan sakit berpuluh-puluh tahun. Saya mau katakan, apa yang kita buat tanpa dengan ketulusan dan bertolak belakang dengan keyakinan, itu menghancurkan seluruh diri kita. Kecuali kalau kita memiliki malaikat pelindung yang sangat luar biasa untuk mendampingi kita. Maka keputusan itu menjadi sesuatu yang sangat penting dalam iman dan keyakinan untuk sungguh setia dan taat dalam keyakinan. Sekali lagi, semua keyakinan itu menjadi baik dan benar, tetapi seringkali kita salah menafsirkan hal itu. Dan janganlah beriman hanya di atas permukaan saja, tetapi dalamilah itu dalam seluruh kehidupan. Untuk itulah gereja kita selalu menawarkan yang namanya katekese, pendampingan dan bimbingan. Supaya kita semakin memaknai dan memahami. Dan dengan demikian kalau itu menjadi pasti dalam diri kita, membantu kita untuk sungguh bersatu dengan Tuhan, maka kita percayakan hidup kita untuk dibaptis dan diterima menjadi anggota gereja. Tidak serta-merta kita datang melapor dan diterima begitu saja, tidak. Inilah yang ditakutkan gereja sejak dari awal. Mohon maaf kalau khotbah ini saya kembangkan sedikit. Karena masuki tahun 2025, kalau kita tidak hati-hati dengan iman keyakinan kita, keputusan kita di hadapan Tuhan, kita akan menjadi keliru dan mungkin kita akan semakin hancur. Karena dunia ini sekali lagi menurut Yohanes adalah gelap. Untuk itulah datang cahaya kepada kita, dan itu yang kita rayakan pada hari ini. Bahwa terang bintang itu terbit bagi kita dan nyata sungguh dalam seluruh kehidupan. Di manakah bintang itu pergi, apakah kita mau dan tetap mengikutinya, sehingga kita sampai pada tujuan terakhir, bahwa kita melihat dengan mata kepala kita sendiri. Inilah tujuan bintang itu hadir, yaitu menampakkan Sang Penyelamat Emmanuel, Allah beserta kita, yang berada de facto dalam palungan tempat makanan hewan. Dan dengan itu dia mempersembahkan dan menyerahkan hidupnya untuk kita demi keselamatan kita. Secara singkatnya seperti itu Bapak Ibu Saudara terkasih. Oleh karena itu mari kita sungguh menyadari hal ini dan kita persembahkan di awal-awal tahun 2025. Semoga cahaya bintang timur semakin mencahayai kehidupan kita, menjalani kehidupan di tahun yang baru ini, sehingga seluruh rencana-rencana kita sungguh semakin berkenan kepadanya,
dan akhirnya semuanya itu mengantar kita untuk menikmati kemuliaannya bersatu sepenuhnya dengan Dia di dalam kerajaan surga kelak. Semoga demikian. Amin. Bapak Ibu Saudara terkasih, kita telah mendengarkan sabda Tuhan, mencoba renungkannya. Mari kita berdiri meneguhkan iman kepercayaan kita dan mendaraskan syahadat singkat. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, kita telah meneguhkan iman kepercayaan kita, maka mari dengan rendah hati menyampaikan doa-doa permohonan kita. Marilah berdoa kepada Tuhan kita Yesus Kristus, terang yang menerangi semua bangsa dengan sinar kebenaran dan teladan hidupnya. Marilah mengatakan kepadanya, semoga terang-Mu menyinari kami ya Tuhan. Semoga terang-Mu menyinari kami ya Tuhan. Bagi Gereja Kristus, ya Tuhan Yesus, semoga gereja menjadi cahaya yang menerangi makna kehidupan, serta memancarkan kegembiraan, kasih, dan damai bagi semua orang. Marilah berdoa kepada Tuhan. Semoga terang-Mu menyinari kami ya Tuhan. Bagi semua orang yang menamakan diri umat beriman, serta menjadi penganut suatu gereja, ya Tuhan Yesus, semoga semua orang beriman tidak merasa paling memiliki segala hikmat dan kebenaran, tetapi sebaliknya, semoga mereka tetap mencari Tuhan dan tumbuh dalam iman. Marilah berdoa kepada Tuhan. Semoga terang-Mu menyinari kami ya Tuhan. Bagi semua orang dan semua bangsa yang mencari kebenaran dan kebahagiaan, pembebasan dan pengampunan, ya Tuhan Yesus, semoga bangsa-bangsa tidak mencari dengan sia-sia, tetapi menemukan Kristus sebagai bintang yang menuntun jalan hidup semua orang. Marilah berdoa kepada Tuhan. Semoga terang-Mu menyinari kami ya Tuhan. Bagi Gereja Kristus yang tersebar di seluruh dunia, ya Tuhan Yesus, semoga gereja mengumpulkan semua bangsa dan budaya yang begitu berbeda satu sama lain dalam satu persekutuan iman dan kasih. Marilah berdoa kepada Tuhan. Semoga terang-Mu menyinari kami ya Tuhan. Bagi umat yang berkumpul di tempat ini, ya Tuhan Yesus, semoga kami tetap menyambut Engkau, juga bila Engkau menampakkan diri kepada kami dengan cara-cara yang tidak seperti kami harapkan. Marilah berdoa kepada Tuhan. Semoga terang-Mu menyinari kami ya Tuhan. Kami juga mensyukuri rahmat kehidupan yang Kau percayakan kepada kami sampai pada saat ini. Terlebih bersama dengan saudara-saudara kami yang Kau perkenankan merayakan hari ulang tahunnya pada hari ini, Ervin Andri Bali, yang Kau dampingi, Kau pelihara selama 50 tahun sampai pada saat ini, juga Dr. Vitalis. Semoga kasih Tuhan semakin memelihara dan menyertai saudara-saudara kami ini dalam seluruh perjuangan hidup, seluruh usaha rencana pekerjaan-pekerjaan yang mereka perjuangkan, dan semoga lewat itu mereka sungguh semakin menemukan dan mendapat kebahagiaan bersama seluruh keluarga, semakin sukses dan bahagia dalam mencapai kehidupan di masa-masa yang akan datang. Marilah berdoa kepada Tuhan, semoga terang-Mu menyinari kami ya Tuhan. Kami juga membawa dalam doa-doa kami mereka yang sakit, baik dirawat di rumah sakit maupun yang dirawat di rumah dan sementara dalam pemulihan. Terlebih bagi saudari kami Elsia Wijaya yang saat ini terbaring
sakit parah di rumah sakit General Hospital di Singapura akibat kecelakaan mobil. Semoga kasih-Mu ya Tuhan sungguh nyatakan bagi saudara-saudara kami yang sakit. Tentu Engkau mengetahui perjuangan seluruh keluarga dan siapa saja menangani orang sakit. Pengharapan kami semoga suatu saat boleh Kau pulihkan dari penyakitnya, sehingga boleh bersama kami untuk senantiasa memuliakan Dikau. Lebih daripada itu Tuhan sadar sepenuhnya bahwa kami manusia berusaha, Engkau akan menentukan yang terbaik bagi setiap kami manusia. Marilah berdoa kepada Tuhan, semoga terang-Mu menyinari kami ya Tuhan. Kami juga senantiasa membawa dalam doa-doa kami. Mohon anugerah rahmat keselamatan kekal bagi seluruh sanak keluarga kami yang telah berpulang. Utamanya bagi Oma Ndari, Oma Buka, Tanta Mbebe, Rona, Bapak Yosep Dolu, Mama Teresia Ringgi, Bapak Darius Roka, Dikus Ndua, Tina Mbe, Markus Begua, Embu Dadi, Embu Bai Dua, dan Andreas Bakun yang meninggal 6 bulan yang lalu di Momere. Semoga dengan belas kasih-Mu, untuk saudara-saudara kami yang telah berpulang ini, Kau anugerai hidup abadi dalam kemuliaan-Mu, seluruh keluarga senantiasa Kau kuatkan dalam perjuangan kehidupan di tengah dunia ini. Marilah berdoa kepada Tuhan, semoga terang-Mu menyinari kami ya Tuhan. Sejenak dapat Allah kita ini menyampaikan doa permohonan pribadi kita pada kesempatan ini. Tuhan Yesus Kristus, Engkau lebih dekat dengan kami daripada manusia manapun juga. Terangilah kegelapan kami dan tolonglah kami untuk menyinarkan terang kasih dan kebenaran-Mu kepada dunia sekarang dan untuk selama-lamanya. Amin. Kita lanjutkan dengan persiapkan persembahan kita. Betlehem berikan pintu-Mu, Kyrie eleison. Dalam gelap ku berharap, lihat Dia yang ku bawa, Yesus dan Maria. Malam dingin tiada cahaya, Kyrie eleison. Beri kami pernaungan agar tiada kedinginan, Yesus dan
di hadapan yang semayam di alam suci hari ini. Semoga Dia berkenan menghadirkan diri, menyambut setiap hati yang tunduk semati. Di tingkah segala bunyi suara alami, yang terindah, yang termurni dipersembahkan hari ini. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini terima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah, kami menghadap kepadamu untuk bersyukur dan memujimu dengan membawa persembahan ini. Sudilah Engkau menerima roti dan anggur ini serta menyatukannya dengan korban Kristus Putramu, agar menghasilkan keselamatan bagi kami. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudahlah layak dan sepantas, sungguh pantas dan benar layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal. Sebab hari ini dalam Kristus Engkau sendiri mewahyukan misteri penyelamatan kami menjadi terang bagi bangsa-bangsa, dan sewaktu Dia tampak dalam kodrat kami yang fana, Engkau memulihkan kami dengan kemuliaannya yang baru dan baka. Sebab itu bersama para malaikat dan malaikat agung, bersama singgasanan kekuasaan serta bersama seluruh laskar surgawi, kami melakukan nada kemuliaan bagimu dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Kuduslah Tuhan Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, terberkatilah yang datang atas nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Maka Engkau Bapa yang penuh belas kasih, dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu Tuhan kami menyampaikan doa dan mohon, sudilah menerima dan memberkati pemberian ini,
persembahan ini, korban kudus yang tak bernoda ini, yang kami persembahkan kepadamu pertama-tama untuk gerejamu yang kudus dan katolik. Semoga Engkau berkenan memberinya damai, melindungi, menghimpun, dan membimbingnya di seluruh muka bumi bersama hamba-Mu Paus kami Fransiskus dan Uskup Agung kami Fransiskus dan para penjaga iman yang benar, katolik dan apostolik. Ingatlah Tuhan akan hamba-hamba-Mu dan akan semua orang yang berhimpun di sini, yang imannya kepadamu Engkau kenal dan baktinya Engkau maklumi. Bagi mereka kami bawa persembahan kepadamu, ingatlah juga akan mereka yang mempersembahkan kepadamu kurban pujian ini bagi dirinya sendiri dan bagi kaum kerabatnya, untuk penebusan jiwa mereka, untuk keselamatan dan kesejahteraan yang mereka harapkan darimu, Allah yang kekal, hidup dan benar. Dalam persatuan dengan seluruh gereja, kami merayakan hari yang amat suci, saat putramu yang tunggal, yang sama dengan dikau dalam kemuliaan abadi, menampakkan diri secara nyata sebagai manusia sama seperti kami. Kami juga mengenang dan menghormati terutama Santa Maria yang mulia dan tetap perawan, Bunda Yesus Kristus, Allah dan Tuhan kami, Santo Yosef mempelainya, serta para rasul dan para martirmu yang berbahagia, Petrus dan Paulus Andreas, dan semua orang kudusmu. Atas jasa dan doa mereka, semoga Engkau berkenan melindungi dan menolong kami dalam segala hal. Maka sudilah Engkau menerima persembahan pengabdian kami dan semua keluargamu. Kami mohon Tuhan, bimbinglah juga hidup kami sehari-hari dalam damai-Mu. Luputkanlah pula kami dari hukuman abadi, dan terimalah kami dalam kawanan para pilihan-Mu. Allah, kami mohon sudilah memberkati dan menerima persembahan ini sebagai korban yang pantas, yang sempurna, yang benar dan yang berkenan padamu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah putra-Mu Tuhan kami, Yesus Kristus. Pada hari sebelum menderita, demi keselamatan kami dan semua orang, Dia mengambil roti dengan tangannya yang kudus dan mulia, dan sambil menengadah ke langit, kepadamu ya Allah Bapa yang Maha Kuasa, sambil mengucap syukur kepadamu, Dia memberkati dan memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu, ya Tuhanku dan Allahku. Demikian pula sudah perjamuan Dia mengambil piala yang luhur ini dengan tanya kudus dan mulia, sekali lagi sambil mengucap syukur kepadamu. Dia memberkati lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku, ya Tuhanku dan Allahku. Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Maka Tuhan,
kami hamba-Mu dan juga umat-Mu yang kudus, mengenangkan Kristus Putra-Mu Tuhan kami, penderitaannya yang menyelamatkan kebangkitannya dari alam maut, dan juga kenaikannya yang mulia ke surga. Demi keagungan-Mu yang luhur kami mempersembahkan dari anugerah dan pemberian-Mu, kurban murni, kurban kudus, kurban tak bernoda, roti kudus kehidupan abadi, dan piala keselamatan kekal. Sudilah memandang persembahan ini dengan hati yang rela dan wajah berseri, dan sudilah menerimanya seperti Engkau berkenan menerima persembahan hamba-Mu Habel dan kurban leluhur kami Abraham, dan persembahan suci kurban tak bernoda yang dipersembahkan kepadamu oleh Melkisedek imam agungmu. Kami mohon kepadamu Allah Maha Kuasa, utuslah malaikat-Mu yang kudus membawa persembahan ini dengan tangannya ke altar-Mu yang luhur, ke hadapan keagungan ilahi-Mu, agar semua yang mengambil bagian dari altar ini dengan menyambut tubuh dan darah tersuci Putra-Mu dipenuhi dengan segala berkat dan rahmat surgawi. Ingatlah juga akan hamba-hamba-Mu yang kami doakan secara pada kesempatan ini, dan yang telah mendahului kami dengan meterai iman dan beristirahat dalam damai. Kami mohon Tuhan supaya Engkau menganugerahkan tempat yang nyaman, terang, dan damai kepada mereka dan semua orang yang beristirahat dalam Kristus. Juga bagi kami hamba-hamba-Mu yang berdosa, yang berharap atas kerahiman-Mu yang melimpah, semoga Engkau perkenankan mengambil bagian dalam persekutuan para rasul-Mu dan para martir-Mu yang kudus, dengan Yohanes, Stefanus, Matias dan Barnabas, Ignatius, Alexander, Marcelinus, Petrus, Felicitas Perpetua, Agatha, Lucia, Agnes, Cecilia, dan Anastasia, dan semua orang kudus-Mu. Perkenankanlah kami menikmati kebahagiaan bersama mereka, bukan karena jasa-jasa kami, tetapi karena kelimpahan pengampunan-Mu, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami, dengan pengantaraan Dia, Tuhan, Engkau senantiasa menciptakan, menguduskan, menghidupkan, memberkati, dan menganugerahkan segala hal yang baik kepada kami. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia, dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Dan atas petunjuk penyelamat kita menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat, sudilah memberi damai sepanjang hidup kami,
supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai ku tinggalkan bagimu, damai ku berikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gerejamu, dan berilah kami damai dan kesatuan sedang kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu dan bersama rohmu. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh. Semoga tubuh Kristus melindungi dan mengantar kita sampai pada hidup yang kekal.
di samping Bunda, di langit bersih bintang bertaburan, Bunda bersenandung untuk Ananda. Jika bunyi hewan mengganggu sunyi, anak Yesus lihat mata berseri. Saya cinta padamu, ikhlas murni, tinggallah dekatku segala hari. Aku minta Yesus rahmat kasih-Mu supaya setia bahagia sahabat-Mu. Hantarlah, oh Yesus, kami semua agar bersatu denganmu di surga. Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang dengan persembahan untuk menyembah Tuhan. Marilah kita berdoa. Ya Allah, dengan terang surgawi, berjalanlah di depan kami selalu dan dimanapun. Semoga dengan pandangan yang jernih dan kasih yang pantas, kami mampu melihat dan menyambut misteri yang kami rayakan ini sesuai dengan kehendak-Mu. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Kita duduk mendengarkan pengumuman paroki. Pengumuman Gereja Sabtu Minggu 4 dan 5 Januari 2025. 1. Pengumuman kolekte. Kolekte Gereja 28 dan 29 Desember 2024 sebesar Rp16.205.000. Kolekte pemeliharaan gereja sebesar Rp11.124.000. Kolekte gereja misa 31 Desember 2024 dan 1 Januari 2025 sebesar Rp8.160.000. Kolekte pemeliharaan sebesar Rp8.762.000. Kolekte perkawinan sebesar Rp2.745.000. Kolekte misa requiem sebesar Rp691.000. Aksi Advent sebesar Rp8.520.000. Kotak gerbu sebesar Rp833.000. Sumbangan dari no-name untuk pohon terang sebesar Rp11.450.000 dan untuk kandang Natal sebesar Rp8.200.000. Sumbangan dari keluarga Widiono Wahyu sebesar Rp200.000, Bapak Hendra Kusuma sebesar Rp1.000.000 dan Ibu Idawati sebesar Rp500.000. Atas sumbangannya kami ucapkan terima kasih. 2. Kursus persiapan perkawinan akan dilaksanakan kembali pada Sabtu 11 Januari 2025 di Aula Lantai 1 pukul 8 malam. 3. Akan saling menerimakan sakramen perkawinan. Aldiono Lisan dan Miranda Liangto sebagai pengumuman yang ketiga. Bagi yang mengetahui adanya halangan perkawinan tersebut, mohon disampaikan kepada pastor di Paroki Andalas. 4. Pertemuan lansia yang perdana tahun 2025 akan diadakan misa syukur BKL Bunga Matahari jam 9 pagi di Kapel Lantai 2. 5. Pertemuan bulanan WKRI Cabang Kristus Raja Andalas akan diadakan pada hari Selasa
7 Januari 2025 pukul setengah 6 sore di ruang rapat lantai 2 paroki. Demikian pengumuman paroki minggu ini, atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Demikian penyampaian Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih. Tentu terima kasih atas seluruh perhatian kita. Terima kasih atas kebersamaan pada kesempatan ini, dan juga terlebih bagi seluruh petugas, baik dirigen organis, pembaca, pemazmur, dan juga prodekon, pembaik komuni, anak PPA, misinar, kolektan, kita semua yang hadir pada kesempatan ini saya ucapkan limpah terima kasih tentunya, dan juga kepada kelompok dekorasi sound system yang senantiasa dengan segala kesiapsediaannya untuk mempersiapkan seluruh peran sehingga boleh berjalan dengan baik. Dan sekaligus juga mohon maaf, ini kita 1,5 jam peran Ekaristi karena memang masih dalam rangka atau masa Natal, dan dengan demikian seluruh perayaan itu masih disempurnakan dengan tanda dan simbol yang masih kita ungkapkan dan nyatakan, dan minggu depan menjadi minggu terakhir dalam masa Natal, di mana pembaptisan Tuhan kita Yesus Kristus atau hari Minggu pembaptisan Tuhan Yesus, dan dengan demikian kita akan masuk dalam hari Minggu biasa. Dan pada kesempatan ini Bapak Ibu Saudara terkasih, kita akan memberkati kapur yang akan kita gunakan di rumah kita masing-masing seperti yang sudah tahun-tahun sebelumnya. Nanti ada buku doanya ada di belakang, kapurnya nanti akan diantar ke belakang sesudah diberkati, dan dengan demikian itu akan kita ambil biar sepotong kecil saja supaya kapurnya itu bisa cukup. Mohon nanti dipotong lagi supaya itu bisa cukup, karena katakanlah satu potong kapur satu rumah tangga, dan kepala rumah tangga nanti akan mendoakan semua doa yang ada di sini. Maksud dan tujuannya itu semua ada di sini ya. Jadi itu sudah menjadi kebiasaan kita, dan dengan demikian itu akan sungguh memberikan arti dan makna seluruh kehidupan. Mari kita siapkan hati kita akan memberkati kapur, dan sesudah itu berkat penutup pengutusan. Pertolong kita demi nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Marilah berdoa. Allah Bapa, pencipta langit dan bumi, Engkau mewahyukan putramu yang tunggal kepada segala bangsa dengan bimbingan bintang. Maka berkatilah kapur ini yang akan kami tandakan pada rumah kami masing-masing di mana kami berada dan tinggal. Semoga kami diberkati dengan kesehatan, kebaikan hati, kelemah lembutan, dan taat setia kepada perintah-Mu. Penuhilah kami dengan terang Kristus, sehingga cinta kasih kami satu sama lain dapat melimpah kepada sesama. Semoga di tahun 2025 ini kami dapat mewujudkan perilaku semakin adil dan beradab di tengah masyarakat, dan menghadirkan kemuliaan-Mu yang kami tandakan lewat ungkapan simbol dan tanda ini di pintu rumah kami masing-masing, sehingga rumah kami sungguh menjadi rumah yang Kau naungi. Kau berkati dalam setiap saat, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga Allah yang telah memanggil saudara-saudari dari kegelapan ke dalam terang-Nya, yang mengagumkan berkenan melimpahi saudara-saudari dengan berkat-Nya, dan meneguhkan hati saudara-saudari dengan iman, harapan, dan kasih. Amin. Dan karena saudara-saudari dengan setia mengikuti Kristus, yang hari ini menampakkan diri bagi dunia sebagai cahaya yang memancar dalam kegelapan,
Semoga Dia menjadikan saudara-saudari terang bagi sesama. Amin. Semoga setelah persyarahan berakhir, saudara-saudari sampai kepadanya Kristus Tuhan terang dari terang, yang ditemukan dalam sukacita besar oleh para majus dengan bimbingan bintang. Amin. Dan semoga berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus turun atas saudara-saudara dan menetap senantiasa. Amin. Dengan demikian perayaan Ekaristi kita telah selesai. Malah kita pergi, kita diutus. Amin. Gembala pergilah cepat, cepat menuju Betlehem. Pergilah mencari di Betlehem Raja